Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 7 Model Jakarta, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Bapak cintai, perkenalkan, nama Bapak Robi Fadil Muhammad, guru bahasa Arab, dan juga mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana dan keagamaan. Uridu an u'arrifa lakum nafsi, ismi Rabi Fadil Muhammad, mudarris al-lugha al-arabiyyah wa naib rais al-madrasah fi syu'un al-wasail ad-dirasiyah wa at-ta'limiyah والشؤون الدينية. I want to introduce myself. My name is Robi Fadil Muhammad. I am Arabic teacher and vice of principal for facilities and infrastructure in MTS Negeri 7 Model Jakarta. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 7 Jakarta yang Bapak cintai, pada kesempatan matusama ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kesetaraan dan anti diskriminasi. Nah, anak-anakku, kita semua harus bersyukur bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang indah, bangsa yang subur, bangsa yang penuh dengan sumber daya alam yang melimpah. Kita juga harus bersyukur bahwa bangsa kita juga adalah bangsa yang kaya akan budaya, kaya akan suku, dan kaya akan keragaman, termasuk agama di dalamnya. Anak aku yang Bapak cintai, tahu gak kalau di Indonesia itu ada 6 agama? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan kemudian di negara ini ada 17.491 pulau. Luar biasa. Kemudian bangsa kita juga memiliki 1.340 suku bangsa. Inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia sangat beragam dan luar biasa. Anak-anakku, kenapa sih Indonesia bisa beragam? Ada yang tahu gak? Indonesia bisa beragam disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor keadaan geografis. Indonesia merupakan negara yang luas, terdiri dari kepulauan. Bayangkan, bentangan pulau-pulau yang dimiliki oleh Indonesia dari Aceh sampai Papua itu hampir melebihi luas benua Eropa. Bayangkan, luas benua Eropa. Belum lagi ditambah banyak pegunungan-pegunungan dan lautan. Ini yang membuat perbedaan karakter dan budaya bangsa kita. Faktor yang kedua adalah faktor kondisi iklim yang berbeda. Perbedaan iklim juga membuat perbedaan tata cara hidup, karakter, dan budaya. Inilah yang membuat Indonesia menjadi lebih kaya lagi. Kemudian, faktor yang ketiga adalah faktor pengaruh budaya asing.
Masuknya budaya asing seperti Arab, Cina, Eropa, dan lain-lain ke Indonesia juga membawa pengaruh besar terhadap perbedaan, corak, dan budaya Indonesia. Makanya sering kita lihat, kadang-kadang ada di beberapa tradisi-tradisi budaya kita, ada yang seperti Arab. Kayak Betawi lebih kepada Arab. Kemudian ada juga yang seperti Cina. Nah, Betawi juga ada juga yang seperti Cina. Kemudian ada yang seperti Eropa. Saudara-saudara kita di Maluku juga memiliki adat seperti Eropa. Nah, setelah kita mengenal keragaman budaya Indonesia, sekarang kita masuk kepada kesetaraan dalam keragaman masyarakat Indonesia. Anak-anakku tahu gak apa arti kesetaraan itu? Kesetaraan adalah perlakuan sama rata dalam memandang orang lain. Kesetaraan itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia sebagai makhluk mulia di hadapan Allah sama derajatnya, kedudukannya, atau tingkatannya. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Kesetaraan dalam keragaman masyarakat Indonesia dijamin loh dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 27 dan 28. Coba deh cek kalau nggak percaya. Jadi nih, kita ketika bergaul, berteman, bermain di lingkungan rumah, masyarakat, sekolah, kantor, tidak boleh ada lagi yang merasa lebih mulia, lebih terhormat, atau paling tinggi derajatnya dengan orang lain. Oke ya? Jadi nggak ada yang boleh lagi seperti itu tuh. Ingat, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui makna dan contoh-contoh kesetaraan, sekarang kita masuk pada anti diskriminasi. Di negara ini masih banyak sikap anti diskriminasi dalam keragaman masyarakat Indonesia. Tahu gak sih anak-anakku, apa sih itu diskriminasi? Diskriminasi adalah sikap membedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, suku, agama, kelompok, ekonomi, dan lain-lain. Atau dengan kata lain, diskriminasi itu adalah sikap tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan yang tadi Bapak sebutkan. Jadi, udah tahu ya bahwa diskriminasi itu tidak boleh. Dengan alasan apapun, kita tidak boleh melakukan sikap diskriminasi terhadap orang lain. Bisa jadi orang yang terdiskriminasi lebih baik dari kita. Nih, Bapak kasih tahu bentuk-bentuk diskriminasi. Indonesia tuh, tadi Bapak sampaikan, belum bebas dari praktik-praktik diskriminasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat kita. Apa saja sih bentuk-bentuk diskriminasi? Yuk kita lihat. Yang pertama, diskriminasi ras atau etnis. Nah, diskriminasi ini kasusnya mulai dari pembatasan terhadap pelayanan publik, pembubaran ritual adat,
pelarangan pergelaran adat dan budaya, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan diskriminasi ras atau etnis. Kemudian yang kedua, diskriminasi gender. Diskriminasi gender itu adalah selalu menomorduakan peran dan tugas perempuan dibanding laki-laki. Jadi, dengan kata lain, laki-laki merasa superior dibanding dengan perempuan. Nah, itu tidak boleh dilakukan di masyarakat Indonesia sekarang. Kemudian yang ketiga, diskriminasi agama. Nah, diskriminasi agama mulai dari pelanggaran dan pembubaran ibadah agama lain. Nah, ini yang disebut dengan diskriminasi agama. Kemudian yang keempat, diskriminasi terhadap difabel. Penyandang disabilitas masih sering terpinggirkan untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti individu lainnya. Yang paling terlihat yaitu untuk akses mendapatkan pekerjaan dalam bidang formal dan akses layanan publik. Yang kelima, diskriminasi kelas sosial. Masyarakat yang berada pada kelas sosial lebih rendah seringkali kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan biaya yang dimiliki menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hal yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai warga negara. Itu dia sebagian contoh bentuk-bentuk diskriminasi yang sering terjadi di Indonesia. Sebagai warga negara dan anak bangsa yang baik dan beragama, nggak boleh dong kita melakukan sikap diskriminasi kepada siapapun. Nanti di akhir dari materi ini akan Bapak tayangkan satu video mengenai diskriminasi yang terjadi di Korea Selatan. Di negara BTS tuh, kamu tahu kan? Di akhir materi ini, Bapak akan membacakan satu buah ayat Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat 13 yang mengandung bahwa kita dilarang untuk melakukan diskriminasi. Bahwa diskriminasi merupakan akhlak yang tidak terpuji. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Demikianlah anak-anakku, materi tentang kesetaraan dan anti-diskriminasi. Setelah ini, mari sama-sama kita simak video yang akan Bapak tayangkan mengenai diskriminasi. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.